Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang ketidakpastian pada pengukuran. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran. Yang pertama ada keteledoran yang umumnya disebabkan karena keterbatasan pengamat atau kekeliruan dalam melakukan pembacaan skala. Kemudian ada kesalahan acak. Nah, ini disebabkan adanya fluktuasi-fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Fluktuasi-fluktuasi halus ini bisa disebabkan karena fluktuasi tegangan listrik atau baterai, landasan yang bergetar, dan bising. Kemudian ada kesalahan sistematis. Nah, kesalahan sistematis ini menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur didistribusikan secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Misalnya kita punya sekumpulan angka-angka hasil pengukuran berulang. Nah, angka-angka hasil pengukuran berulang itu nilainya cukup konsisten di sekitar nilai rata-rata, misalnya di sekitar nilai 20 derajat Celcius. Tetapi nilai itu tidak cukup berbeda dengan nilai sebenarnya gitu. Misalnya 30 derajat Celcius. Nah, 20 derajat Celcius kan cukup berbeda dengan 30 derajat Celcius. Nah, itu disebabkan karena kesalahan sistematis. Nah, berikut beberapa kesalahan sistematis. Yang pertama, kesalahan kalibrasi. Nah, ini penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatannya. Kemudian ada kesalahan titik nol. Jadi titik nol skala tidak berimpit dengan titik nol jarum penunjuk. Kemudian ada kesalahan komponen lain seperti melemahnya pegas yang digunakan atau terjadinya gesekan antara jarum dengan bidang skala. Lalu terakhir ini ada kesalahan paralaks, misalnya ketika kita menggunakan mistar untuk mengukur panjang suatu benda, posisi mata tidak tepat vertikal di atas tanda skala yang akan dibaca. Jadi agak bergeser ke arah kiri atau ke arah kanan. Gitu. Nah, untuk aspek-aspek pengukuran ini ada akurasi dan presisi. Akurasi ini menyatakan tingkat pendekatan dari nilai hasil pengukuran alat ukur terhadap nilai benar X0. Kemudian untuk presisi ini menyatakan kemampuan alat untuk memberikan hasil pengukuran sama pada pengukuran berulang. Jadi contohnya seperti ini. Untuk yang contoh pertama ada hasil pengukuran dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kalau kita lihat angka-angkanya cukup konsisten dengan rata-rata hasil pengukuran. Dan rata-rata hasil pengukuran juga nilainya serupa dengan nilai sebenarnya, yaitu di 30,2 derajat Celcius. Nah, bisa dikatakan bahwa contoh yang pertama ini pengukurannya presisi dan akurat ya. Nah, ini hasil ini bisa terjadi karena kesalahan acaknya kecil dan kesalahan sistematisnya juga kecil gitu. Lalu contoh yang kedua di sini hasil pengukurannya, kalau kita bisa lihat di sini cukup tidak konsisten dengan rata-rata hasil pengukuran. Tetapi rata-rata hasil pengukuran ini nilainya cukup sama dengan nilai sebenarnya ya, di 30 derajat Celcius. Maka dapat disimpulkan untuk contoh yang nomor 2 ini, pengukurannya tidak presisi tetapi akurat gitu. Nah, hasil pengukuran ini bisa terjadi karena kesalahan acaknya besar yang menyebabkan hasil pengukuran berulang ini tidak konsisten ya, tidak presisi dengan rata-rata hasil pengukuran, dan kesalahan sistematisnya kecil. Karena rata-rata hasil pengukurannya ini akurat dengan nilai sebenarnya gitu. Kemudian contoh yang ketiga di sini hasil pengukuran berulangnya cukup konsisten ya dengan rata-rata hasil pengukuran. Tetapi rata-rata hasil pengukuran ini nilainya cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Maka dapat disimpulkan untuk contoh yang ketiga pengukurannya presisi tetapi tidak akurat gitu. Nah, hasil pengukuran ini bisa terjadi karena kesalahan acak yang kecil ya,
dan kesalahan sistematis yang besar. Nah, kesalahan acak yang kecil ini dapat dilihat pada hasil setiap pengukuran cukup presisi. Untuk kesalahan sistematis yang besar, ini menyebabkan rata-rata hasil pengukuran itu jauh berbeda dengan nilai sebenarnya atau tidak akurat dengan nilai sebenarnya gitu. Untuk contoh yang keempat, ini hasil pengukurannya kalau kita lihat di sini tidak cukup konsisten ya dengan rata-rata hasil pengukuran. Dan rata-rata hasil pengukurannya juga cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Gitu. Maka dapat disimpulkan untuk contoh yang keempat ini, pengukurannya tidak presisi dan tidak akurat ya. Hasil pengukuran ini bisa terjadi karena kesalahan acak yang besar yang menyebabkan pengukuran berulang ini tidak presisi atau tidak konsisten gitu dengan rata-rata hasil pengukuran, dan bisa juga disebabkan karena kesalahan sistematis yang besar. Nah, kesalahan sistematis yang besar ini menyebabkan rata-rata hasil pengukurannya tidak akurat dengan nilai sebenarnya. Nah, itu materi yang kedua, masih pada bab besaran fisika dan pengukurannya. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya.